Keputusan menunda pengangkatan calon ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hasil seleksi 2024 banjir protes. Tagar Save CASN 2024 selama berhari-hari menggema di media sosial merespon putusan ini. Ada juga petisi online yang dibuat peserta seleksi CPNS dan P3K tahap 1 bertajuk Berikan Percepatan Pengangkatan CPNS dan PPPK tahap 1 2024. Hingga Rabu 12 Maret 2025, petisi ini pun telah ditandatangani lebih dari 77.000 pengguna. Semula, pengangkatan CASN dijadwalkan pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025, sedangkan PPPK tahap 1 pada Februari 2025. Disusul tahap 2 pada Juli 2025. Namun, usai rapat dengan Komisi 2 DPR, Menpan RB Rini Widiantini menunda pengangkatan CPNS menjadi serentak pada 1 Oktober 2025 dan PPPK pada 1 Maret 2026. Keputusan ini sangat merugikan para CASN dan PPPK karena banyak dari mereka yang telah mengundurkan diri dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya. Dan untuk membahasnya, kita langsung saja akan membahasnya bersama dengan Trubus Rahardiansah selaku pakar kebijakan publik. Assalamualaikum, selamat siang Pak Trubus. Apa kabar Pak? Ya, selamat. Sehat selalu. Ya, puasa. Semangat puasa. Pak Trubus, penundaan pengangkatan CASN dan PP3. Dan ini tentunya menjadi polemik yang saat ini sedang bergulir di tengah masyarakat karena mengikat salah satu syaratnya adalah melakukan pengunduran diri. Artinya teman-teman yang ingin diangkat, yang ditunda begitu ya, ini mengalami masa pengangguran nih, menganggur dulu nih, masa kekosongan begitu yang ditakutkan juga akan berdampak pada kebijakan atau kebijakan publik yang akan terjadi di beberapa kementerian. Tanggapan Anda, apakah hal ini ada kaitannya dengan politisasi dan juga administratif yang dilakukan oleh pemerintah terkait putusan ini? Iya, saya lihat memang pemerintah kan melihat bahwa penerimaan tahun ini itu lebih banyak dari tahun sebelumnya gitu. Artinya ini dianggap over kapasitas ya. Jadi artinya gini. Anggaran yang dibutuhkan untuk sekarang dengan jumlah 250.000 untuk calon ASN itu PNS, kemudian ada 1.100.000 untuk P3K, itu total anggaran yang dibutuhkan sekitar 521 triliun, di mana tahun sebelumnya itu cuma 460-an lah triliun, Mas. Artinya ada kenaikan yang cukup signifikan di situ. Nah, mungkin disitulah kemudian pemerintah ingin menata apakah jumlah ini memadai mencukupi dalam arti anggarannya tercapai atau tidak gitu, mencukupi atau tidak seperti itu, Mas. Jadi itu kalau sisi politis. Tetapi tentu kemudian bisa saja ada sisi yang lain di mana memang ada efisiensi atau hal-hal lain. Tapi yang kedua saya melihat sebenarnya tidak ada urgensinya juga mereka untuk artinya pemerintah menunda, karena kan ini kalau sudah istilahnya sesuai timeline itu harusnya 1 April mereka sudah diangkat, Mbak. Jadi di situ kemudian tidak ada istilah menganggur sampai 6 bulan, kira-kira seperti itu kalau diundur sampai Oktober. Nah, ya, jadi di situ sebenarnya pemerintah harusnya harus mengangkat sesuai dengan timeline yang sudah diinformasikan. Yang ketika memang ini informasi yang berkembang itu penjelasannya itu berbeda-beda antara Kemenpan RB, kemudian BKN dan DPR sendiri yang dikatakan padahal awalnya itu sudah ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah, tapi ternyata ketiganya ini memberikan informasi yang berbeda sehingga para ASN ini akhirnya calon ASN ini jadi bingung lagi, kebingungan di publiknya, dan tentu ada karena bulan itu tiba-tiba ditunda tanpa ada informasi yang sebelumnya disampaikan akan ada pun seperti itu gitu, Mas. Baik, artinya ada komunikasi politik yang buruk dari sisi pemerintah karena ada ketiga instansi yang
tentunya ini memiliki statement yang berbeda. Ini mengkhawatirkan, membuat masyarakat resah. Bagaimana Anda menilai komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah? Mas Dal. Nah, Baik, seperti kita mengalami gangguan teknis dengan Bapak Trubus selaku pakar kebijakan publik, yang dimana kita hari ini membahas tentang bagaimana penundaan CASN dan juga pegawai PP 3K. Untuk menunggu keberlanjutan koneksi kita dengan Pak Trubus, kita akan break terlebih dahulu. Sejenak kita akan melanjutkan perbincangan ini. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Trubus Rahardiansah selaku pakar kebijakan publik terkait penundaan pengangkatan begitu ya CASN dan juga pegawai P3K. Pak Trubus? Ya. Oke. Bisa. Kita lanjutkan perbincangan Pak Trubus. Ini bicara soal Anda tadi sempat menyampaikan bagaimana komunikasi publik pemerintah ini kurang baik. Ini seperti kejadian waktu kebijakan PPN 12%. Ada juga waktu kebijakan gas LPG 3 kilo. Ini tentu banyak pihak yang menganggap narasi pemerintah, komunikasi politik pemerintah ini justru meresahkan, justru membuat panik. Kalau dalam case ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah media briefing pemerintah memang kurang? Iya, saya melihat memang pemerintah itu kurang atau lemah di dalam memberikan informasi publik ya, informasi publik. Dan kaitannya juga dengan komunikasi publiknya, di mana kemudian di dalamnya juga ada edukasi publik tentu ya, karena pemerintah saya melihat sepertinya itu ada yang ditutup-tutupi gitu loh Mas, sehingga tidak diberikan kejelasan kenapa tiba-tiba terjadi istilahnya penundaan. Nah ini yang kemudian muncul dugaan-dugaan dari publik sendiri bahwa pemerintah itu tidak siap dalam hal penerimaan ASN untuk tahun ini. Padahal harusnya kan kalau memang pemerintah belum siap dalam pengertian keseluruhan, kan bisa dilakukan secara bertahap. Yeah. Karena memang ada instansi atau kementerian atau lembaga yang sebenarnya sudah siap Mas. Yeah. Sudah siap dan mereka membutuhkan gitu loh. Jadi karena ini kaitannya dengan pelayanan publik kan. Yeah. Jadi ini yang harusnya dilakukan oleh pemerintah sehingga mereka tidak dianggap harus diangkat secara serentak. Karena memang tidak ada dasar hukumnya juga untuk mengangkat secara serentak. Karena memang penerimaannya itu kan sudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing kementerian lembaga pada saat rekrutmen itu gitu loh Mas. Sehingga kalau kemudian pemerintah mengatakan harus dilakukan secara serentak ya menurut saya malah jadi argumentasi yang sulit diterima oleh para calon ASN itu sendiri dan publik pada umumnya gitu Mas. Akan menyentuh langsung, akan berpengaruh langsung pada pelayanan publik. Jika dari catatan yang saya dapatkan dari Omnibus Law, Pak Trubus, ada sebanyak 207 dari 602 instansi yang meminta penundaan. Artinya ada 395 instansi yang sudah siap melakukan pengangkatan terhadap CASN dan juga P3K. Artinya ini seharusnya bisa langsung diangkat secara bertahap, yang seperti Anda jelaskan begitu. Jika ini tidak dilakukan, sejauh mana akan mengganggu pelayanan publik? Iya, gini, kalau misalnya instansi ya, ini instansi itu kan ada yang sifatnya melakukan pelayanan publik langsung, ada kementerian atau lembaga yang memang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik gitu ya. Nah, teknis, nggak berkaitan teknis, misalnya ke Kementerian Negara, dalamnya Kemenpan RB dan kementerian yang lain atau lembaga-lembaga lain. Tapi ada kementerian lembaga yang sifatnya teknis. Nah, yang teknis ini kelihatannya umumnya sudah siap, Mas. Jadi sudah siap karena memang sangat membutuhkan di mana para ASN yang dia miliki ini sebagian sudah pensiun gitu, Mas. Jadi untuk mengisi itu kemudian melakukan istilahnya rekrutmen baru, penerimaan ASN baru untuk menjaga kontinuitas keberlanjutan dari pelayanan publik yang sudah ditetapkan sesuai dengan tupoksi tugas pokok fungsi dari masing-masing kementerian lembaga itu. Nah, dengan demikian kalau misalnya pemerintah berpikir bahwa ini harus dilakukan serentak, menunggu penataan yang lain. Nah, ini kan menjadi pertanyaan publik karena apa? Karena
pemerintahan yang sekarang itu kabinetnya kan kementerian lembaganya kan cukup banyak Mas gitu. Jadi apakah harus nunggu itu semuanya? Bisa jadi ini kan jadi masih prosesnya jadi lama. Kalau misalnya Oktober gitu. Nanti misalnya ditetapkan Oktober itu belum diangkat, itu kan berarti bisa mundur lagi. Nah, kalau seperti itu yang terjadi kan yang dirugikan tentu calon ASN-nya itu sendiri Mas, yang karena di antara mereka kan sudah ada yang mungkin sudah berkeluarga atau dalam hal ini memang mereka sudah tidak bekerja lagi karena memang sudah resign dari pekerjaan lamanya, sehingga disinilah sebenarnya pemerintah punya perhitungan, paling tidak punya tanggung jawab terhadap keberadaan calon ASN ini. Misalnya pemerintah memberikan semacam bansos ataupun BLT ataupun insentif-insentif lain gitu, sehingga mereka ini tidak panik atau tidak bingung. Sehingga kan apalagi di tengah mau lebaran juga mungkin di antara keluarganya ya namanya punya anak, punya keluarga, mereka ini dihadapkan oleh kebutuhan-kebutuhan yang terus meningkat. Nah ini kan sementara mereka sudah nggak punya take home pay karena sudah tidak bekerja lagi, seperti itu. Nah yang kedua juga memang pemerintah kan ada alasan lagi, misalnya nanti akan diupayakan mereka untuk bekerja lagi di tempat kerja semula. Nah menjadi problem lagi karena apa? Bagaimana sebuah istilahnya sektor private atau perusahaan misalnya dulu di tempat bekerja mau menerima lagi. Nah menerima hanya sampai bulan Oktober kan nggak mungkin, itu akan mengganggu cash flow dari perusahaan yang tempat dia bekerja atau apapun lah namanya tempat dia bekerja dulu. Nah ini kan tidak semudah membalikkan tangan. Artinya saya malah informasi ini malah membingungkan CASN ini karena itu seperti akan di PHP lagi gitu kan, sehingga pikiran-pikiran apa yang penuh kecurigaan itu tumbuh. Akan tetapi saya rasa memang ini lebih kepada yang ketiga, memang pemerintah belum siap dalam karena pejabat-pejabat baru ini ya. Jadi kan rekrutmen ini kan rekrutmen yang direncanakan sebelum pelantikan Mas. Sehingga ketika ada pejabat baru sekarang baik menteri maupun kepala lembaganya baru, Pak Trubus, apakah ini ada kaitannya terkait gitu, pemekaran kementerian juga Pak Trubus? Iya, kalau mau dikaitkan bisa saja, karena di antara ini kan juga ada kementerian yang dulunya satu dipecah jadi tiga, kayak Kemendikbud itu ya, Mendikbud, Dikti bisa menjadi tiga. Kemudian ada Kemenkumham itu juga menjadi tiga misalnya. Ya bisa saja Mas, artinya ini ada pertimbangan-pertimbangan di mana kemudian pemerintah mempertimbangkan bagaimana istilahnya ya penataan organisasi masing-masing kementerian lembaga itu dan unit-unitnya dalam rangka rangka pelayanan publiknya bisa optimal, kan kira-kira seperti itu. Jadi yang saya pandang adalah tidak semuanya bahwa penundaan ini negatif memang, karena bisa jadi memang pemerintah lagi sungguh-sungguh dalam hal untuk bagaimana kemudian agar pelayanan publik efektif. Yang ketiga memang dalam konteks pelayanan itu sekarang kan semuanya sudah SPBE Mas. SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik atau digital. Sehingga kementerian atau lembaga termasuk daerah juga memang sebenarnya tidak harus menerima ASN terlalu banyak Mas, memang itu karena sesungguhnya kan sudah bisa ditangani pelayanannya menggunakan sistem digital. Apalagi pemerintah juga mewacanakan pekerjaannya sistemnya WFA, from anywhere gitu kan, anywhere lah, pokoknya anywhere. Nah, jadi di mana segala tempat. Nah, ini kan juga artinya memang ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin pemerintah melihat bahwa ini akan posnya terlalu besar gitu loh Mas, sehingga akan mengganggu istilahnya APBN, beban berat APBN itu di tengah memang ada pengaruh efisiensi juga. Tapi kalau misalnya efisiensi dijadikan dasar, saya rasa juga nggak masuk akal juga Mas. Karena apa? Karena sampai hari ini kan ASN masih menerima gaji 13, masih menerima istilahnya tunjangan hari raya, THR gitu ya, dan tunjangan dan macam-macam lah, masih menerima tunjangan. Artinya kan sebenarnya kementerian lembaga ini sudah ada anggaran Mas untuk menerima yang baru ini gitu loh. Jadi kalau itu kemudian dikaitkan ke efisiensi, saya rasa enggak juga. Memang saya sepakat dengan penjelasan dari pemerintah ya, saya meyakini bahwa ini tidak ada kaitan dengan efisiensi, lebih kepada ini penataan begitu ya. Terakhir ya kelangkaan. Yang terakhir sebenarnya gini Mas, yang memprihatinkan itu kenapa DPR yang harusnya mewakili publik itu harusnya kan menekan kepada pemerintah agar tetap dalam timeline-nya gitu loh, sehingga tidak
tidak memberikan penjelasan yang berbeda-beda yang kemudian seolah-olah itu menyalahkan dari menterinya sendiri atau dari pihak pemerintah yang kurang memahami dari keputusan pada saat rapat dengan DPR itu. Nah, di mana kemudian rapat DPR ini sesungguhnya kan harusnya tidak saja antara pemerintah dengan DPR saja. Kenapa dari perwakilan itu TASN-nya juga nggak dilibatkan gitu kan? Harusnya kan juga dilibatkan ya, diajak ngomong juga seperti apa kondisinya, sehingga menurut saya harus dipertimbangkan secara matang di situ. Yang terakhir ya ini konteksnya untuk tidak ada yang ASN Mas, yang lebih menyedihkan lagi yang kategori P3K. Nah P3K ini ada yang sebagian masih terima gaji sampai sekarang, tapi ada sebagian lagi yang sudah nggak terima Mas, karena mereka ini ya, mereka tinggalnya di ini Mas, di wilayah 3T. Ya 3T itu yang terluar, terisolasi, yang jauh lah pokoknya itu. Nah ini bagaimana? Kan harusnya pemerintah segera mengambil tindakan di mana mereka-mereka ini yang dulu sudah bekerja dari 10 tahun, 15 tahun, baru diangkat sekarang, Mas. Ini kan istilah sudah senang menunggu-nunggu, tahu-tahu ditunda, gitu kan. Begitu. Jadi ini tentu akan bingung, Mas. Ini menurut saya yang lebih bagaimana kemudian pemerintah memberikan semacam pertolongan lah istilahnya, bantuan kepada mereka akan tidak menimbulkan kegaduhan atau keresahan di kalangan masyarakat. Yang terakhir ya ini Mas, pemerintah sendiri kan sudah menjelaskan ya sebenarnya, katanya nanti akan ada impres gitu dari pemerintah. Kemarin penjelasan dari Pak Wapres, Pak Gibran juga mengatakan sudah ada solusi. Nah kalau memang ada solusi, kenapa nggak segera aja disampaikan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan publik yang hingga hari ini itu belum ada ini. Apa langkah seperti apa gitu kan terhadap mereka. Artinya pemerintah tidak ada transparansi terkait gitu. Sengkarut pengangkatan CASN ini, sehingga menimbulkan polemik yang tinggi, begitu menimbulkan juga syakwasangka bahwasannya ada pelanggaran maladministratif kepegawaian. Tanggapan Anda? Iya, bisa saja. Artinya kecurigaan publik itu kan penjelasan dari para ASN sendiri ya. Calon ASN maupun P3K bisa saja itu seperti itu Mas, itu kan sah-sah saja artinya punya pandangan, tetapi yang jelas memang pemerintah harusnya menjelaskan duduk persoalannya secara clear dan bagaimana kepastiannya. Ini kan persoalan kepastian Mas, kepastian. Kalau memang kepastian Oktober oke diangkat, ya sudah ditunggu sampai Oktober, kemudian mereka diberikan satu pendidikan ataupun semacam pelatihan terkait dengan birokrasi ataupun terkait dengan sistem pemerintahan atau pelayanan publik, kan bisa saja Mas, harusnya diberikan misalnya, dan mungkin tidak harus digaji penuh, bisa saja dikasih uang transport juga bisa saja untuk sambil menunggu misalnya kalau memang Oktober itu mau diangkat begitu loh Mas. Ini kan artinya sebenarnya di antara mereka kan sangat menunggu dalam arti bahwa mereka ini inginnya segera pemerintah memberikan kepastian sehingga mereka tidak dalam posisi galau gitu loh, kira-kira seperti itu Mas. Oke, tadi Pak Trubus sempat menyampaikan Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka ini sudah menyampaikan statement ke publik begitu, akan ada solusinya, sudah ada solusinya begitu. Kira-kira kalau Anda menebak Pak Trubus, solusi apa yang cocok begitu, yang sangat solutif bagi teman-teman CASN ini? Tentunya menunggu sampai pengangkatan ini pasti ada kekosongan dan membutuhkan biaya. Apakah bentuknya ganti rugi? Apakah yang tadi disampaikan oleh Pak Trubus juga, apakah bisa juga melakukan pendekatan juga terhadap kantor-kantor lama sehingga pemerintah di situ hadir? Iya, menurut saya kalau dugaan saya solusinya tetap ini penerimaan mungkin secara bertahap Mas. Mungkin kelihatannya ke sana ya, atau kalau tidak pemerintah tetap memberikan semacam bantuan ya. Bantuannya bisa saja semacam bantuan sosial, atau bisa saja istilahnya melakukan lobby, melakukan khususnya dari ini kan, karena kita pemerintah ada namanya BUMN kan, atau BUMD yang kemudian bisa dipengaruhi oleh pemerintah sehingga mau mereka menerima. Tapi kalau untuk sektor private saya rasa nggak bisa Mas, karena sektor private itu sudah dalam posisi ini kan para SN-nya kan atau karyawannya kan dulu mengundurkan diri secara kemauan kehendaknya sendiri Mas. Jadi bukan kesalahan pada perusahaan. Kalau misalnya perusahaannya suruh menerima lagi ya dia akan mengganggu cash flow-nya kan, dalam arti dia membebani APBN-nya perusahaan gitu kan. Dan ini apalagi kemudian siapa yang menjamin sampai Oktober juga. Ini saya rasa akan banyak masalah tuh kalau itu misalnya perusahaan swasta. Tetapi kalau misalnya perusahaannya masih
pemerintah ya bisa saja. Tapi itu solusi-solusi itu kan baru merupakan wacana, Mas. Baik. Bagaimana konkretnya ini ya ini yang ditunggu gitu. Harusnya seperti apa? Kalau apa dari para pakar dia menghendakinya ya sudah diterima saja, diterima tapi secara bertahap aja dulu. Artinya instansi yang sudah siap sudah dilaksanakan pengangkatan, yang belum sambil berjalan gitu. Tapi pihak CASN-nya itu diberi penjelasan yang memastikan itu ya, penuh kepastian lah, yang menenangkan ya, ada pikiran nyaman, tenang gitu loh. Mas intinya itu. Tidak jadi khawatir nih, jangan-jangan bukan persoalan gagal diangkat gitu ya. Baik Pak Trubus. Iya, karena kan gagal itu aja sih. Penundaan pengangkatan CSN tentunya membuat khawatir. Semoga solusi yang tadi disampaikan oleh Wakil Presiden kita, katanya sudah ada solusi, ini menjadi solusi yang populis, solusi yang terbaik untuk teman-teman CSN dan juga P3K. Terima kasih Pak Trubus telah berbagi pandangan terhadap kami di Halo Indonesia. Pemirsa, sejenak saya akan mengajak Anda untuk melihat geliat pedagang parsel di Cikini menjelang Lebaran. Informasinya usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.